Hai teman-teman yang berzodiak Pisces atau buat kamu yang lagi penasaran dengan Pisces, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema reading kita kali ini adalah jodoh Pisces terutama untuk tahun 2022. Jadi nanti aku akan melihat bagaimana kecocokan kamu dengan jodoh kamu, bagaimana perjalanan cintamu bersama dengan dia, sifat dan karakternya, juga hal-hal apa aja yang bisa kamu usahakan untuk membuat hubungan kamu menjadi lebih baik ke depannya. Dan kita langsung mulai aja ya readingnya. Aku akan mulai dari kartu ini dulu. Ada Three of Wands, Six of Wands, Queen of Cups, The Sun, Ace of Cups, Knight of Pentacles, The Hanged Man, The Emperor. Oke, bagian sini adalah sisi kamu, bagian sini adalah sisi dia. Tapi karena ini adalah general reading, bisa aja posisinya kebalik atau vice versa ya. Dan kita langsung mulai aja. Di bagian awal sini adalah apa yang kamu rasakan mengenai dia dan apa yang dia rasakan mengenai kamu. Kalau di sini, apa yang dia lihat mengenai kamu adalah bagi dia kamu itu sulit sekali untuk digapai. Bagi dia kamu itu terlalu too good to be true gitu loh, terlalu indah untuk menjadi nyata, sehingga di sini dia merasa dia butuh perjuangan yang lebih banyak untuk bisa menarik perhatian kamu. Yang mana di sini kemungkinan besar di awal-awal perkenalan atau di awal-awal pendekatannya dengan kamu di sini sama sekali nggak melirik dia, kayak kamu tuh cuek, dingin, ngebales pesannya dia ini kayak 2 hari sekali, bahkan mungkin nggak mau ngebales kayak gitu. Karena kemungkinannya di sini kamu itu sedang menatap ke arah lain, yang mana yang kamu tatap ini bisa aja mantan kamu yang masih kamu harap-harapkan buat kembali. Bisa juga di sini ada orang lain yang sudah kamu suka gitu loh, crush gitu ya, yang kamu sukai, yang kamu cintai, tapi kamu belum ada pergerakan untuk menyatakan perasaan kamu ke dia ini. Atau kamu di sini menunggu-nunggu apakah si orang yang kamu suka itu akan nembak kamu, akan mendekati kamu gitu. Makanya di sini kamu cuek sama dia karena harapan kamu tuh di yang lain sebetulnya kayak gitu. Tapi yang bisa aku lihat, dia ini sangat gigih untuk bisa memenangkan hati kamu, untuk bisa menarik perhatian kamu supaya kamu tuh noleh ke dia. Kayak gitu loh. Makanya di sini pada akhirnya kenapa kamu mau menerima cinta dia, karena perjuangan dia luar biasa di sini. Yang awalnya kamu tuh dingin banget, kamu tolak-tolakin gitu, tapi dia tetap kekeh, tetap gimana caranya supaya kamu itu bisa jatuh cinta sama dia. Dia mengupayakan banyak hal di sini, yang mana kekeh banget orangnya, dan dia mendapat dukungan sih di sini dari teman-temannya untuk bisa mendapatkan hati kamu. Dan pada akhirnya kamu benar-benar bisa menoleh lah di sini. Yang tadinya selalu menoleh ke sana, akhirnya kamu memberi kesempatan ke dia untuk ya sudah, aku menghargai perjuangan kamu. Kamu juga merasa bahwa dia ini makin tulus ke kamu, makin nyaman kamu ngobrol sama dia, makin kamu bisa menunjukkan bahwa kamu itu ternyata bisa kok jatuh cinta dengan orang yang mungkin ekspektasinya jauh dari apa yang kamu harapkan, tetapi kehangatan hatinya, perjuangan dia, ketulusan dia membuat hati kamu tuh luluh. Pada akhirnya kamu mengerti bahwa ya mungkin orang yang kamu harapkan ini memang bukan jodoh kamu. Kamu beralih kepada orang yang memang serius sama kamu, yang gak cuma main-main aja, yang bener-bener terlihat nyata perjuangannya kayak gitu. Maka di sini kamu mulai bisa menerima dia, mulai bisa ngobrol sama dia, ngobrol semakin dalam, mulai kenal dengan lingkungan dia, pertemanan dia, ya di sini. Dan kamu sangat-sangat nyaman, kamu merasa sangat dicintai, sangat dijaga, sangat dibuat nyaman oleh dia gitu. Dan dari sisi dia ya, karena dia berhasil mendapatkan cintanya kamu, dianya happy banget gitu, bener-bener happy, berbunga-bunga. Hari-hari dia cerah lagi. Akhirnya setelah perjuangan aku yang lama, setelah dicuekin sama kamu sekian lama, akhirnya dia bisa bersama dengan kamu, menjadikan hubungan ini nyata kayak gitu ya. Seperti anak kecil yang mendapatkan permen, dia di sini happy banget, happynya banget. Dan dia di sini semakin percaya diri bahwa di hubungan ini dia akan mengusahakan apapun yang terbaik buat kamu. Dia akan berusaha untuk mencintai kamu setulus itu, sebanyak itu, dan sesedikit mungkin untuk membuat kamu tuh bete, marah. Pokoknya yang terbaik buat kamu. Dia sangat mengusahakan itu.
Ya di sini. Jadi lucu sih di sini kisah cintanya Pisces ini ya. Kemudian semakin lama semakin kenal lebih dalam. Kamu mulai kenal dengan keluarganya. Dia juga mulai kenal keluarga kamu, mulai kenal dengan circle masing-masing. Di sini kamunya bener-bener ngerasa kamu sangat berterima kasih kepada Tuhan akan hadirnya dia. Kamu sangat-sangat bersyukur bahwa dia ini tidak menyerah ketika memperjuangkan kamu. Karena pada akhirnya kamu mengerti bahwa ya inilah orang yang memang bisa bersama dengan kamu, yang gak hanya mencintai tapi di sini menghargai kamu, menghormati kamu, ngasih support yang besar buat kamu. Jadi hati kamu yang awalnya itu kosong semakin banyak terisi oleh cinta dan hangat yang dia berikan buat kamu, kayak gitu. Dan di sini kamu pada akhirnya meyakini bahwa kamu boleh aja berekspektasi mengenai dia, mungkin mantan kamu, mungkin orang yang kamu suka itu, tapi kamu pada akhirnya meyakini bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kamu, walaupun kehadiran dia ini di luar dugaannya kamu, kayak gitu. Tapi pada akhirnya kamu mengerti bahwa yang terbaik buat kamu ya yang terbaik yang diberikan Tuhan, kayak gitu. Ya, dan di sini semakin kenal dia semakin banyak berjuang buat kamu. Ya, di sini terutama di hal-hal yang berhubungan dengan keuangan, kestabilan finansial, karena di kondisi yang sudah semakin mendekati masa atau tahap pernikahan ini, semakin banyak obrolan mengenai pernikahan, semakin juga pasangan kamu ini menyadari bahwa cinta itu nggak hanya menjadi salah satu pondasi pernikahan, kemapanan, kestabilan finansial juga menjadi salah satu faktor yang utama gitu. Maka di sini dia berjuang untuk itu semua, terutama kalau di sini dia ini adalah pihak laki-lakinya. Dan di sini aku lihat baik dari kamu dan dia sama-sama menikmati hubungan ini, prosesnya, karena di sini Knight of Pentacles ini adalah salah satu prajurit yang pergerakan dia ini agak lambat gitu ya, dalam artian dia di sini benar-benar ingin mengenal kamu lebih dalam. Walaupun di sini dia yang sangat-sangat mencintai kamu sejak awal, tapi dia juga ingin kenal kamu lebih dalam mengenai backgroundnya kamu, keluarga kamu, apa goal kamu terhadap masa depan dan sebagainya di sini. Jadi dia di sini berharap bahwa kamu mengerti untuk bahwa dia ini butuh yakin akan keputusannya untuk menikah. Dan ya, untuk mengenai hal-hal yang berhubungan dengan finansial, dia berharap bahwa kamu bisa mendukung dia untuk menjemput rezeki ini. Dan dia juga akan menjadi orang yang support kamu kalau kamu nanti ingin bekerja di mana, ingin pendidikan yang di mana lagi, ingin terus ingin melanjutkan sekolah lagi, kayak gitu. Dia akan mendukung kamu di sini, kayak gitu. Dan ya, bagian tengah di sini adalah perpaduan gabungan energi kamu dan dia, yang awalnya di sini emang dari kamu dan dianya sama-sama berpikir. Dari kamunya kayak, duh kok dia sih yang datang ke hidup aku, kenapa bukan dia, kayak gitu. Gimana ya, terima nggak ya cintanya? Dan dia pun juga sama, dia kayak, kok aku terus-terusan dicuekin ya sama dia, kok kayaknya dia dingin-dingin aja ya setelah aku di sini mencoba gimana caranya mencurahkan perhatian dan cintaku buat dia. Jadi sama-sama berpikir sih di sini, apa aku udahan aja ya, apa aku nyerah aja ya. Tapi di sini dia kekeh sih. Dan ya, pada akhirnya setelah semuanya dilalui, kamu dan dia sama-sama menjadi pasangan yang sudah bertanggung jawab, dalam artian sudah sama-sama mendewasa pola pikirnya, sudah semakin bijak menanggapi segala problematika yang terjadi di hubungan ini, plus juga bahagianya. Dan juga di sini kedepannya semakin mengerti sih kalau tujuannya emang untuk menikah, sudah mengerti akan menghadapi apa, bagaimana menghadapi keluarga masing-masing, apakah kedepannya kamu dan dia akan tetap satu kota atau gimana. Pokoknya di sini udah makin serius lah obrolannya. Dan juga The Emperor ini sangat tangguh, disiplin mengenai hidup, dan ia benar-benar menjadi pasangan yang saling mengusahakan, saling berjuang. Kamu berjuang untuk hubungan ini, dia juga berjuang untuk hubungan ini, dan sama-sama bahagia sih di sini. Tapi ingat ya, walaupun aku sering bilang ada banyak kebahagiaannya, kamu nyaman, berkahnya banyak, tapi yang namanya hubungan pasti adalah masalahnya. Pasti adalah sedikit ribut-ributnya, beda pendapat, kesel-keselnya pasti adalah. Tapi bagaimanapun juga tergantung perjuangan kamu dan dia. Kalau sama-sama berjuang, ada usahanya, maka hubungan ini bisa menjadi nyata. Tapi kalau misalnya hanya satu aja yang terus-terusan berjuang, ya mungkin belum waktunya kalian untuk berjodoh ya. Dan ya, aku akan lihat beberapa kartu lainnya di sini yang bisa menjadi pesan buat kamu dan dia. Di sini ada retreat ya, mengenai sudah waktunya kamu dan dia
bukan putus hubungan sih, banyak waktu untuk membicarakan hubungan ini semakin intim dan dekat ke depannya. Jadi di sini nggak hanya mengenai ngobrol yang santai-santai, tapi mulailah juga untuk ngobrol hal-hal yang lebih serius mengenai pernikahan, kehidupan pernikahan seperti apa yang kamu harapkan, apakah kamu ingin punya anak, apakah kamu gimana, ingin nanti kerjanya gimana, apakah kamu akan resign atau gimana. Obrolin yang banyak di sini. Dan juga hal-hal mengenai background keluarga dia gimana, keluarga kamu gimana, karena bagaimanapun juga kamu dan dia dibesarkan dengan cara yang berbeda. Dan perbedaan pola asuh ini kadang juga menjadikan kamu dan dia ini punya pola pikir yang beda. Maka gimana cara menyatukannya, sehingga di sini lebih kepada sekali waktu ambil waktu 2-3 jam buat ngobrol lebih dalam ya. Entah ini di kafe yang nyaman atau mungkin di rumah kamu yang nyaman kayak gitu. Jadi pastikan aja ada waktu buat ngobrol lebih dalam lah, atau mungkin kalau misalnya hubungannya LDR ya bisalah melalui Zoom atau WhatsApp gitu ya. Pokoknya usahakan ada momen dimana kamu dan dia ini bener-bener berdua aja ngobrol jauh lebih serius kayak gitu. Lalu ada past life relationship. Di sini ya, kalau kamu di sini percaya mengenai konsep reinkarnasi, ada kemungkinan bahwa kamu dan dia ini memang pasangan yang sudah lama kenal, sudah pernah bersama di kehidupan sebelumnya. Jadi kalau kamu di awal-awal itu ngerasa kayak, kok kayaknya aku tuh kenal sama kamu, kok kayaknya aku bisa menebak isi hati kamu walaupun kamu belum bilang, ya karena sebelumnya kamu udah saling kenal, yang mana di kehidupan ini menjanjikan untuk ketemu lagi ya, kayak gitu. Jadi koneksinya kuat sih biasanya pasangan-pasangan past life gini, karena udah ada pengalaman di kehidupan sebelumnya. Lalu ada honeymoon di sini, kamu nikmatin aja segala kebahagiaan yang akan kamu rasakan di kehidupan cinta ini. Ya, di sini mengenai sering ngobrolnya, jalan-jalan kemananya, dan saling kenal lebih dalam, nikmatin aja. Walaupun mungkin prosesnya memakan waktu yang cukup panjang dibanding teman-teman kamu barangkali, tapi nikmatin aja. Dan karena di sini aku melihat ada perairan dan perahu, biasanya sih ada kemungkinannya kamu dan dia ini akan mengalami sebuah fase LDR ya. Fase dimana ya mungkin dia ada dinas luar kota atau kamunya harus keluar kota karena pekerjaan, pendidikan, sehingga mau nggak mau harus terpisah oleh jarak sementara waktu. Tapi nggak apa-apa, ini menjadi ajang kamu dan dia sama-sama saling menjaga kepercayaan, kesetiaan, dan juga komitmen. Jadi nikmatin aja ya. Kemudian di sini ada gabungan energi atau suara hati terdalam antara kamu dan dia. Kita lihat bareng-bareng. Betapa beruntung aku memiliki seseorang seperti kamu. Jadi di sini dia sangat-sangat merasa bersyukur dan beruntung kamu hadir di hidupnya. Atau bisa juga di sini kamu beruntung bahwa kamu diperjuangkan oleh dia, yang mana dia ini gigih pantang menyerah untuk mendapatkan kamu, yang pada akhirnya kamu bersyukur bahwa dia ini ada di hidup kamu untuk saling melengkapi, saling membahagiakan kayak gitu. Ya, kemudian di sini ada jujurlah tentang isi hatimu. Jadi kalau di sini entah kamu atau dia menjadi orang yang seringkali memendam perasaan, baik perasaan bahagia maupun perasaan yang kayak bete, marah, maka kamu harus bisa mengkomunikasikan itu semua. Kalau kamu bangga sama dia, kamu senang atau bahagia dengan dia, kamu bilang aja, aku tuh lagi senang sama kamu, aku tuh senang kamu ajak jalan-jalan kemana, bilang aja. Pun juga sebaliknya, kalau misalnya kamu lagi bete atau lagi marah, setelah marahmu reda, kamu bilang aja ke dia, iya sayang, kemarin itu aku marah sama kamu karena begini-begini. Jadi jangan sampai emosi negatif yang kamu pendam ini menjadi bom waktu yang bisa menghancurkan hubungan kamu. Jadi mulailah bisa untuk jujur mengenai apa yang kamu rasa. Aku udah nggak perlu cerita apa-apa lagi sih di sini. Jadi di sini emang ada cinta yang sangat besar antara kamu dan dia. Gitu ya teman-teman, di sini aminin, ambil energi positifnya. Dan ya, ini sesi pertama, aku akan masuk ke sesi kedua, yaitu bagaimana sifat dan karakternya dan juga hal-hal apa aja yang bisa kamu usahakan untuk membuat hubungan ini semakin indah ke depannya. Oke, aku akan mulai dari bagaimana sifat dan karakternya jodoh kamu. Pakai kartu yang ini ya. Ada Knight of Cups di sini. Dia ini punya banyak pesona. Jadi sangat mungkin di sini dia ini disukai oleh banyak orang ya. Baik di sini oleh lawan jenis dan sebagainya.
Karena secara fisik bisa aja dia ini sangat-sangat menarik. Kalau misalnya di sini dia laki-laki ya dia ganteng, kalau dia perempuan ya dia cantik gitu ya. Tapi lebih dari itu semua, dia di sini punya pesona yang luar biasa emang. Kalaupun fisiknya biasa-biasa aja, ordinary gitu ya, tapi ada pancaran yang luar biasa dari matanya. Cara dia ngomong, cara dia bersikap, itu wah pancarannya tuh ditangkap oleh banyak orang tuh kayak wah keren banget gitu. Dan juga hal-hal lainnya adalah bagaimana dia ini punya passion yang luar biasa atau ambisi yang luar biasa mengenai hidupnya. Bagaimana dia ingin berbahagia, bagaimana dia mengusahakan banyak hal untuk orang-orang yang dia cintai, dan perjuangannya luar biasa. Makanya di sini kenapa dia memperjuangkan kamu dengan sangat banyak sesuai kartu Six of Wands tadi. Karena ketika dia ini sudah punya ambisi, sudah punya keinginan, aku harus bersama dengan dia, ya dia mengusahakan itu gitu loh. Walaupun kamunya cuek, dingin, tapi dia pokoknya diusahakan sampai titik darah penghabisan kayak gitu. Jadi nggak heran sih, dia di sini pejuang banget ya. Dan ya selain itu, Nine of Cups ini adalah orang yang romantis, biasanya romantis. Bisa menjadi sahabat yang menyenangkan juga buat kamu curhat. Kamu bisa nyaman cerita apapun ke dia, yang mana dia ini bisa menerima kamu lah. Kamu baik-baiknya, kamu cantik-cantiknya, dan kamu jelek-jeleknya. Dan dia juga bisa menjadi teman yang menyenangkan di saat kamu itu lagi nggak oke. Dalam artian dia bisa lucu-lucuan sama kamu, menertawakan hidup gitu ya. Jadi hubungan kamu dan dia ini nggak hanya yang serius-serius aja, tapi juga lucu-lucunya, bercanda-bercandanya kayak gitu. Jadi akan ada banyak momen menyenangkan antara kamu dan dia. Karena di sini dia ingin hubungan yang serius, tapi juga nggak seserius itu gitu. Ada waktunya bercanda-bercanda, waktunya serius-serius kayak gitu sih. Lalu di sini ada Saman. Kalau di sini kartu The Hierophant ya. Di sini mengenai wisdom, mengenai spiritual, bagaimana dia ini bijaksana, dewasa. Walaupun kadang dia lucu-lucu, tapi sebenarnya isi kepalanya itu dewasa, dalam artian dia nih bijak menghadapi masalah. Dia bisa menjadi tempat yang nyaman. Kalau misalnya kamu lagi ada masalah, kamu cerita ke dia, sangat mungkin dia akan memberi perspektif yang berbeda ke kamu, memberi saran-saran yang mungkin nggak pernah kamu pikirkan kayak gitu. Dan juga di sini sesuatu yang berhubungan dengan spiritual, keimanan dan sebagainya. Dia sangat meyakini bahwa segala hal di dunia ini pasti ada pemiliknya. Dia yang punya kuasa lebih, yang maha kuasa kayak gitu ya. Dan di sini dia juga kartu The Hierophant ini, kartu The Hierophant biasanya juga menceritakan mengenai hal-hal yang berbau pernikahan. Sehingga jangan kaget kalau misalnya di awal jadian dia udah ada planning atau kode, misalnya aku di sini kalau misalnya pacaran, aku tuh pingin serius, aku ingin menikah kayak gitu. Jangan kaget karena emang salah satu hal bagi dia yang ingin dicapai adalah pernikahan. Kayak gitu ya di sini. Kemudian ada King of Wands di sini. Jadi selain dia penuh dengan cinta, dia emang punya optimis yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa untuk semakin hebat ke depannya. Terutama kalau dia di sini adalah cowok laki-laki ya. Dia pingin punya jabatan yang bagus, punya power, punya gaji yang oke, yang mana dia di sini merasa bahwa ketika seorang laki-laki punya jabatan, punya gaji yang bagus, maka dia akan semakin terlihat berwibawa. Pokoknya di sini dia punya banyak impian. Selain untuk kebanggaan dirinya, dia ingin sesuatu yang dia capai ini bisa membanggakan keluarganya, pasangannya, anak-anaknya kayak gitu. Dan ya, orang-orang dengan tipe seperti ini sangat butuh dukungan dari pasangannya. Yang mana di sini dia akan semakin terpacu motivasinya untuk lebih baik lagi jika pasangannya memberi dukungan yang maksimal. Dan ya, kartu King of Wands juga mengenai tanggung jawab. Dia orang yang sangat-sangat bertanggung jawab, terutama nanti setelah menjadi suami, menjadi ayah. Dia ingin menjadi sosok ayah yang bisa dibanggakan, suami yang bisa dibanggakan oleh istrinya kayak gitu. Jadi ya semoga aja ini adalah impian kamu dan bisa menjadi kenyataan di hidup kamu ya. Ada Air of Cups di sini mengenai sebuah pembaharuan, sebuah pergerakan. Jadi bisa aku bilang dia ini orang yang sekali waktu dia pastilah pernah sedih ya, namanya manusia, pernah kecewa, pernah terluka, tetapi dia nggak mau berlama-lama di situasi yang kurang menyenangkan itu. Dia ingin menikmati masa sedihnya, masa dimana dia ingin diam atau me time ketika ada masalah, tapi kemudian dia ingin bangkit lagi.
Dia nggak mau berlama-lama di situasi yang tidak menyenangkan. Dan juga dia ini adalah orang yang pemaaf ya, dalam artian dia nggak mau menyimpan dendam lama-lama, dia nggak mau marahan lama-lama, karena bagi dia ingin waktunya itu habis untuk mengejar impian, cita-cita, mengejar prestasi dibandingkan menyimpan hal-hal negatif di hatinya. Jadi ya udah, maafkan orang itu, kemudian dia akan ingat lagi akan cita-citanya, akan ambisinya, kayak gitu. Karena bagi dia ngapain buang-buang waktu untuk mendendam selagi dia bisa mengupayakan hal-hal yang bisa membuat dia makin bagus ke depannya. Ada Page of Cups di sini mengenai intuisi, inspirasi. Jadi di sini ada cups yang banyak juga. Dia ini semakin menekankan, menguatkan dia ini romantis banget. Makanya di sini kenapa dia bertahan untuk memperjuangkan kamu, karena dia yakin, dia punya intuisi bahwa kamulah orang yang memang akan menjadi jodohnya dia. Dia mengikuti intuisinya. Jadi walaupun kamu tolak-tolak, tapi intuisi dia mengatakan coba lagi, dia ini jodoh kamu, coba lagi, kayak gitu. Makanya itu dia yang membuat dia bertahan dengan kamu. Dan ya, Page of Cups sekali lagi orang yang sangat lembut hatinya. Kalau misalnya kamu ingin curhat, dia adalah teman yang sangat menyenangkan buat curhat di sini. Buat kamu nangis, buat kamu butuh pelukan, dia akan hadir buat kamu. Bahkan di saat dia jauh pun dia akan mengusahakan gimana caranya bisa video call sama kamu. Kalau emang beda kotanya jauh banget atau beda negara, gimana caranya bahkan di tengah malam pun dia akan hadir untuk mendengarkan cerita kamu, mendengarkan masalah yang sedang kamu hadapi, kayak gitu ya. Kemudian ini adalah hal-hal apa yang bisa kamu upayakan untuk membuat hubungan ini semakin indah ke depannya. Di sini ada justice ya, sebuah keseimbangan, sebuah usaha keadilan yang menandakan bahwa hubungan ini akan semakin berjalan indah kalau kamu dan dia sama-sama berjuang. Jadi kamu jangan merasa bahwa di awal-awal dianya berjuang, maka kamu ngerasa aman untuk kamu jadi seenaknya atau semena-mena, atau mungkin di sini jadi ngerasa ngelunjak gitu ya. Jangan sampai, karena bagaimanapun juga dia berjuang untuk hubungan ini, kamu pun juga harus berjuang untuk hubungan ini. Dia memberi perhatian yang banyak ke kamu, kamu juga berilah perhatian yang banyak ke dia. Karena ya bagaimanapun juga support itu penting di sebuah hubungan. Saling menyayangi, saling menghormati, saling bisa meredam emosi, sabarnya juga akan diuji, kayak gitu. Jadi nikmatin aja, karena bagaimanapun juga itu semua menjadi proses kamu mengenal dia lebih dalam, dan juga menjadi proses bagi dia untuk mengenal kamu lebih dalam lagi. Begitu ya. Kemudian di sini ada Knight of Cups. Kartunya keluar lagi, ini sama banget. Jadi mengkonfirmasi, mudah-mudahan aja kamu dan dia ini menjadi pasangan yang sama-sama romantis, sama-sama bisa menjadi pasangan plus sahabat yang bahagia selamanya gitu loh. Jadi kadang cinta itu bisa luntur seiring dengan berjalannya waktu, tetapi kalau misalnya menjadi sahabat, ini bisa menjadi selamanya gitu loh. Yang mana ketika kamu lagi down, dia hadir, menyemangati kamu, bisa menerima bodoh-bodohnya kamu, lucu-lucunya kamu, aneh-anehnya kamu gitu loh. Jadi ya semoga aja kamu bisa menjadi pasangan yang bersama dia saling membahagiakan. Kalau serius ya serius, kalau lagi bercanda ya bercanda, kayak gitu sih tipe hubungan yang kayak gini nih. Kemudian ada Two of Cups, sebuah penyatuan, harmoni ya. Ini semakin menguatkan bahwa harus ada keseimbangan antara kamu dan dia, yang mana sepertinya di sini ada energi twin flame juga, energi mirroring. Jadi kalau kamu ingin pasangan yang berkualitas, maka kamu juga harus berkualitas. Karena kamu akan dibersamakan dengan orang yang energinya mirip dengan kamu atau sama dengan kamu. Maka di sini kalau kamu punya impian, ingin punya pasangan yang baik, yang penyayang, bertanggung jawab, maka kamu juga harus memiliki aspek-aspek tersebut. Apakah kamu sudah menyayangi dirimu? Apakah kamu sudah bertanggung jawab akan hidupmu? Dan sebagainya. Jadi jangan mengharapkan pasangan kamu baik dan oke kalau kamunya sendiri belum oke. Maka di sini seperti ku katakan, perjuangannya harus bareng-bareng, saling memperbaiki diri dan lain-lainnya. Lalu ada Two of Swords ya. Di sini nanti akan adalah masa-masa di mana kamu dan dia ini ribut-ribut gitu ya, atau mungkin saling bete-betean, ada masalah ya. Namanya dua orang menjadi satu, pasti akan adalah masa-masa bingung menghadapi kamu bingung menghadapi dia, bingung menghadapi keluarganya. Tapi nggak apa-apa, jadikan ini momen
untuk kamu saling menghadapi, saling bersabar, saling mendukung. Pada akhirnya kamu mengerti kalau lagi ada masalah kayak gini toh sifatnya. Oh, dia sifat aslinya gini toh kalau lagi ada masalah. Kalau lagi marah akan kelihatan. Maka di sini kamu akan bisa berterima kasih ketika dia marah ini. Oh, tabiatnya gini toh aslinya gitu. Jadi ya, masalah datang untuk bisa kamu melihat sebuah hal yang baru. Dan juga di sini sekali lagi aku melihat ada lautan. Biasanya sih ada energi-energi LDR. Jadi kalaupun memang nanti ada masanya kamu dan dia terpisah jarak cukup jauh, ya nggak apa-apa, nikmatin aja. Jangan sampai membuat kamu jadi sering curigaan atau gimana. Kamu percaya aja sama dia. Kalau dia emang setia, mau digoda sekian orang, dia tetap akan setia sama kamu. Begitu juga sebaliknya, kamu harus menjaga kepercayaan dia untuk nggak melirik sana sini ketika dia lagi jauh sama kamu. Begitu. Kemudian ada Ace of Wands, sesuatu yang berhubungan dengan ambisi, obsesi, tujuan hidup ke depannya. Jadi ke depannya kalau emang tujuannya emang menikah, maka kamu dan dia harus sama-sama saling berani untuk menghadapi masalah bersama, menghadapi berbagai tantangan di depan mata. Dan di sini kalau misalnya nanti akan ada pihak yang lagi marah, lagi emosi, ya satu pihak ini harus benar-benar bersabar, meredakan emosi itu. Ya di sini jadi yang namanya hubungan cinta itu nggak hanya sekedar romantis-romantis aja sih ya. Bagaimana kesabaran kamu akan diuji untuk menghadapi dia, menghadapi keluarganya, dan lain-lainnya masalah yang datang. Begitu juga sebaliknya, kesabaran dia diuji menghadapi kamu yang mungkin nanti kamu akan bete, marah, dan sebagainya. Tapi semua itu kalau tujuannya sama, goal kedepannya sama, menikah, kemudian setelah menikah mau ngapain lagi, nah kamu bisa membicarakan itu ke dia lebih dalam. Dan ya selama tujuannya sama, selama sama-sama saling berjuang, saling memperbaiki diri, maka hubungan kamu dan dia akan baik-baik aja. Walaupun tetaplah ya, nanti akan ada ujian, akan ada masalah. Tapi nggak apa-apa, selama kamu merasakan lebih banyak bahagianya, maka hubungan ini masih bisa kamu perjuangkan. Oke? Buat teman-teman Pisces di sini, semoga yang terbaik buat kamu. Semoga kamu nanti akan dibersamakan dengan jodoh yang bisa membahagiakan kamu, menua bersama dalam cinta. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.